Nah, yang sering kita ingat itu cuman Israil doang yang ngeri banget. Jibril nyampein wahyu, malaikat Mikail kasih rahmat, Israil nyambut nyawa, Raqib Atid nyatet kebaikan sama keburukan, Munkar Nakir nanya di dalam kubur. Wasa'ala Ibnu Suriyah An-Nabiyya au Umara amma ya'ti bil wahyi minal malaikat. Telah bertanya oleh Ibnu Suriyah kepada Nabi, atau ada juga yang menyebutkan kepada Umar, amman ya'ti, siapa yang mendatangkan wahyu, minal malaikati, yang dari bangsa malaikat. Faqala, maka dijawab Jibril. Yang membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Faqala huwa aduuna ya'ti bil adabi. Kata Ibnu Suriyah, atau ada juga mungkin yang menyebutnya Sauriyah, huwa aduuna, Jibril itu musuh kami. Ya'ti bil adabi, Jibril itu datang itu dengan membawa azab. Walau kana Mikail la amanna, milih dia sekarang. Seandainya yang membawa wahyu itu malaikat Mikail, la amanna, kami akan beriman. Li'annahu ya'ti bil qasabi, karena malaikat Mikail itu datang dengan membawa kemakmuran, wassalam, dan kesejahteraan. Fanazala, maka turunlah ayat Al-Quran, qul man kana aduwwan li Jibril, katakan hai Muhammad, siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuh, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu nazzalahu, telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, atas hati kau hai Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi jamaah, bukan kemauan malaikat Jibril, bukan. Jadi atas perintah Allah. Sehingga urusan apa ente pakai nawar-nawar malaikat Mikail maunya, udah terimain Jibril. Masih hafal nggak kita nama-nama malaikat ya? Jibril, Mikail, Israfil, terus Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Syukurlah kalau masih pada apa itu. Karena yang sering kita ingat itu cuman Israil doang yang ngeri banget. Jibril nyampein wahyu, malaikat Mikail kasih rahmat, Israil nyambut nyawa, Raqib Atid nyatet kebaikan sama keburukan, Munkar Nakir nanya di dalam kubur, terus Israfil yang niup sangkakala, Ridwan jagain pintu surga, Malik yang jagain pintu neraka. Makanya orang namanya Malik gagah. Nama Malik kan buntet banget, kecil ya, udah nggak nyetel. Kalau dia pas, iya pas. Dia mah jangankan namanya Malik, namanya Israil aja masih pas ini orang dia. Iya. Maka jamaah, sampai segitunya ya orang ya dalam melihat agama Islam, lalu kemudian dia mengkritik bahwa siapa sih, dari siapa ini perantara itu wahyu, dari malaikat Jibril. Kalau Mikail saya nggak mau.
Kalau Mikail saya mau. Bapak-bapak emang susahnya itu Pak melawan orang-orang Bani Israel gitu, atau orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang memang mereka ingkar kepada Nabi Muhammad itu. Mereka itu alasannya terlalu banyak Pak tentang menerima ajaran agama Islam. Maka alasannya banyak-banyak banget. Ketika misalkan Nabi Muhammad jadi nabi, kemudian mereka langsung ngomong, kenapa enggak malaikat aja? Laula unzila alaihi malak. Kenapa enggak malaikat aja? Kalau dalam surat Yasin itu jamaah, tapi ini kasusnya kalau di surat Yasin itu ada 2 orang nabi itu di masa Nabi Isa di sebuah negeri namanya Antiokhia. 2 orang rasul itu diutus, id arsalna ilaihi musnaini, gitu kan? Itu kan Al-Qur'an gitu ya. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Ingatlah ketika kami mengutus 2 orang rasul ke sebuah negeri namanya Antiokhia. Fa'azzat darsan mustahil fakadzabuhuma. Mereka pada mendustakan, enggak mau. Fa'azzat nabi thalithin. Kami tambahin 1 yang 3. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka ngomong, kami ini rasul. Apa jawaban? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kalian tuh bukan siapa-siapa. Ma antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian itu rasul, kalian tuh manusia sama seperti kami. Wa anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Enggak mungkin Allah turunin, kamu berbohong. Itu jadi memang ngadepin orang yang memang udah enggak percaya Pak, cuma makanya nanti Pak di dalam sejarah Nabi itu ada ketika masuk wilayah hidayah itu udah bukan haknya Nabi, bukan. Itu biarkan Allah. Biarkan Allah. Tugas kita itu hanya dakwah. Tugas Nabi itu dakwah aja. Makanya dakwah itu dalam kitab Matan Jubat itu dijelaskan di sana definisi tentang fardu kifayah. Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayat tabiru manfaat. Itu definisi tentang fardu kifayah. Jadi dakwah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Ka amri ma'rufin wa nahyil munkar. Dilanjutin di bagian itu dalam kitab Matan Jubat. Ka amri ma'rufin wa nahyil munkar wa iya sunna annana ya lam yu'azzar. Seperti amar ma'ruf nahi munkar. Sekalipun kita tahu bahwa larangan kita itu enggak akan ada ngaruhnya buat dia, enggak akan ada ngaruh. Tetap kita amar ma'ruf nahi munkar jalan. Jalan Bapak-bapak. Gitu hadirin. Maka Bapak-bapak yang saya hormati, akhirnya nanti tinggal bagaimana kita bersikap Pak ketika ada orang yang memang sudah enggak mau. Nabi itu jamaah saking pengennya pamannya masuk agama Islam, sampai yang tadinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah enggak usah pakai Muhammad Rasulullah, cukup asyhadu an la ilaha illallah, cukup itu aja udah.
Nggak usah pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena mungkin lah ponakan kan. Cuman memang tidak terdengar sedikit pun kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad jemaah, sedih. Karena yang melindungi Nabi Muhammad itu kan Abu Thalib. Iya. Sampai kemudian kesedihan Nabi Muhammad itu mendapat jawaban dari ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, gak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi nanti yang akan dikasih hidayah itu orang yang emang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang akan mendapatkan petunjuk ya. Allah lebih ngerti. Udah. Akhirnya tugas kita itu ngajar. Masalahnya dia mau atau enggak bukan urusan kita. Tugas pengurus masjid ngajak orang untuk masuk ke masjid. Tugas pengurus masjid menyiapkan fasilitas untuk pendidikan jamaah di masjid. Maka kemudian muncullah taklim ini. Masalahnya dia mau atau enggak bukan urusan bapak. Kadang orang yang rumahnya di samping masjid enggak ke masjid-masjid. Iya. Justru yang jauh enggak datang ke masjid gitu. Tapi memang itulah dunia dakwah itu begitu, Pak. Emang kalau orang ketemu sama Nabi Muhammad terus dia beriman? Enggak. Banyak itu ketemu sama Nabi Muhammad pada kagak beriman jemaah. Abu Lahab enggak beriman, Abu Jahal enggak beriman. Kurang apa coba? Dan mungkin orang-orang kafir Quraisy lainnya yang ketemu sama Nabi enggak beriman. Ada nggak yang tadinya musuhin Nabi terus kagak musuhin Nabi? Ada, banyak jamaah sahabat-sahabat yang awal mulanya itu dengki sama Nabi, tapi terus beriman sama Nabi. Mu'ad bin Jabal, Abu Sofyan, benci banget sama Nabi itu. Tapi emang dasar waktunya Allah kasih hidayah jamaah. Umar bin Khattab saking bencinya sama Nabi itu, dengar adiknya itu masuk Islam, dibawain pedang tuh adiknya. Pas udah deket rumah adiknya tuh, adiknya lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jatuh itu pedangnya Umar bin Khattab. Masuk Islam Umar bin Khattab. Masuk Islam tidak harus dia dengar dakwah Nabi terus dia masuk Islam. Enggak, itu contohnya Umar bin Khattab. Enggak. Jadi jamaah tinggal dikias sama kita bapak-bapak. Belum tentu orang yang rumahnya dekat terus dia apa gitu jamaah ya, anggaplah emak bapaknya sering ke masjid terus anaknya ke masjid, enggak juga. Hidayah itu agak sulit itu jamaah, hidayah agak sulit. Maka bapak-bapak tugas kita jangan putus asa gitu doang. Saya ngajar Pak, yang di majelis taklim saya muridnya sampai 50 ya ada, yang cuma 5 orang ya ada gitu. Yang tadinya sampai awalnya banyak gitu, tahu-tahu habis gitu. Iya. Kenapa habis? Karena ternyata yang tadinya banyak satu-satu meninggal bapak-bapak. Meninggal. Kagak ada yang gantiin. Ya Allah. Karena emang rada susah jamaah.
brothers. Nah, buat kita, tugas kita jamaah menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan. Bahwa kemudian dia mau atau tidak bukan urusan kita. Kalau kemudian bapak-bapak ada yang ngatain, Pak, itulah resiko berbuat baik, jamaah. Dan semuanya juga ada resikonya. Itulah resiko. Jadi mikirnya Nabi aja bisa-bisan, bukan kita doang. Ya elah kita kayak gitu. Baru dikatain doang, bilang lu aja sono masuk surga, pikirin banget gua gitu. Kemarin kita marah banget. Cuman dibilangin sama tuh orang pas kita ngomong, "Bang, kita ke masjid nih, Bang. Kita ngaji malam Sabtu," gitu. Terus diginiin doang, Bapak. Salamnya sama malaikat gitu. Gue lah marah banget gitu. Ngomong apa gitu. Ya lah, biasa aja. Salamin aja Pak sama malaikat Israel, jangan ngutang. Iya. Biar cabut sekalian nyawanya. Tapi emang itu, Pak. Bapak bisa bayangkan bagaimana nih orangnya kan enggak aja coba. Seandainya ini kan kayak orang ngeledek ini, Pak. Seandainya itu yang nyampein wahyu itu malaikat Mikail, la aman, tapi mau beriman. Ngeledek banget. Sampai kemudian dijawab dalam Al-Quran, man kana adu li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakan hai Muhammad, siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuh, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jibril itu loh yang telah menyampaikan wahyu di dalam melalui hati engkau hai Muhammad. Biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqal lima baina yadai, yang membenarkan dengan apa yang di antara engkau. Maksudnya apa? Qablahu minal kutubi, yang di sana juga menjelaskan tentang kitab-kitab yang sebelum Quran. Zabur, Taurat, Injil itu ada dalam Al-Quran. Ada ya, ada. Kan yang enggak ada. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan yang memberikan petunjuk minad dhalalati, dari kesesatan, wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran yang mengasih juga kabar gembira. Apa busyronya? Bil jannah, dengan mendapatkan surga. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka barang siapa yang dia menjadikan musuhnya, yaitu Allah, malaikat, rusul, sampai dijelaskan Pak, Jibril. Padahal udah ada malaikat kan ya, paham nggak? Nah, apalagi ditegasin Jibril, saking ingin menguatkan, karena yang ente perdebatkan itu kan antara Jibril dengan siapa ini? Mikail kan, dijelasin tuh. Padahal kan di sini kan cukup itu Pak. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi, udah jelas kan? Tapi di sini disebutkan khusus wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Auqa'ahum mauqi'alahum bayanan lihalihim. Allah yang akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna. Dah sampai di sini dulu nih 2 ayat ini. Jadi jamaah, itulah dakwah. Itulah manusia dengan berbagai modelnya jamaah. Entar ini yang disalahin, entar itu yang disalahin. Nanti Pak di dalam Al-Quran nanti ada aja kritik-kritikan terhadap Nabi Muhammad, ada Pak.
Kenapa Nabi Muhammad begini? Kenapa Nabi Muhammad begitu? Ada. Tinggal dikias buat kehidupan kita kok Pak sebetulnya. Pak, Bapak kagak punya kerjaan, dikritik. Bapak kerja mulu loh, gitu, ya kan? Kerja mulu, duit dicari. Kagak kerja Pak, males banget. Coba. Sekarang pulang kerja ngaji, kagak ada capek-capeknya. Oh, bini pada nungguin, anak mau pada orang pulang kerja, mandi terus ngaji. Itu kan bini pengen jalan-jalan sama ente. Lah perasaan bini kita aman-aman aja ya. Tapi lagi-lagi itulah hidup bapak-bapak. Hidup itu bapak-bapak. Jadi ada buku filsafat Jawa itu yang saya baca itu jamaah. Hidup itu kan sebetulnya sebuah rangkaian aja Pak. Rangkaian ini filsafat Jawa yang saya baca itu. Hidup itu ntar susah, ntar senang gitu. Ntar lagi seneng-seneng enak-enak, susah gitu. Ada aja. Lihat ntar seneng lagi, ntar susah lagi gitu. Coba aja deh. Ntar seneng di sini, susah di sini. Terus ntar udah susah di sini, seneng di sini. Ada. Udah seneng nih ya, duit banyak, usaha maju, gitu. Ntar ada aja tuh yang bikin hati lagi jadi gelisah. Anak kagak nurut, ya Allah, gitu. Udah tuh anak nurut, set aja. Daganglah ada yang nyaingin, iya loh, gitu. Itu begitu aja itu zaman. Udah yang nyaingin kita kalah sama kita, maju lagi kita tenang. Itu anak juga udah nurut sama kita. Tahu-tahu ada omongan dari tetangga, ya Allah, gitu. Ada aja. Ya itu ya begitu. Gak bisa hidup seneng gitu, bisa. Udah kagak ada omongan dari tetangga, udah tenang. Tahu-tahu penyakit datang. Ya. Tinggal dikias-kias aja Pak. Makanya pentingnya belajar Al-Quran itu Pak. Bagaimana kita mengambil Al-Quran ini sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Sebetulnya tenang Pak kalau kita belajar Quran itu tenang. Kayak hidup nawang sinawang. Itu kan filsafat yang bisa kita ambil itu Pak. Iya. Apa namanya? Sawang sinawang. Iya, lihat-lihatan. Kalau kata kita dia enak. Kalau kata dia kita enak. Dia mah tenang. Sebetulnya kan hidup tergantung cara berpikir kita aja. Pak, ingat gak dulu waktu naik Metro Mini zaman dulu? Di sini kan 506 sama 50 tuh ya. 50 yang ke Perumnas, 45 yang Pondok Gede. Iya. 47 kemana? Senen. Ya Allah Pak. Lagi enak-enak naik ya dari Pondok Kopi. Naik 506 pengen ke Kampung Melayu. Tahu-tahu udah kita naiknya di situ, nyampe Kebun Singkong dioper.